Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Dirjen PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan kunjungan ke kota Parepare menyangkut pengembangan ternak impor yang akan diproduksi di rumah potong hewan kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Kedatangan Dirjen PKH Kementerian Peternakan Republik Indonesia memastikan kesiapan Parepare dalam hal kerjasama dengan PT Bulls. Kunjungan itu menyangkut pengembangan RPH ke depan. Jika dulunya hanya memproduksi dengan bahan ternak lokal, kedepannya RPH bakal memproduksi bahan ternak impor. Kepala Dinas PKP Parepare Wildana menjelaskan, RPH selama ini berfungsi dengan baik, namun yang memakai jasa RPH itu baru dari pedagang lokal. Kedepannya akan ada PT Bulls yang akan memasukkan ternak impor. Saat ini yang menggunakan hanya pedagang lokal. Nah, setelah nanti ada PT Bulls yang masuk, itu ternaknya kemungkinannya ternak-ternak yang impor. Selama ini cuma ternak-ternak lokal. Iya. Berarti termasuk Brahman Cross ya, Kang? Ya, betul. Brahman Cross yang tinggi besar-besar itu. Selama ini berapa sih, Bu? Wildana menambahkan, selama ini RPH beroperasi mulai pukul 2 hingga 6 pagi. Ada sebanyak 4 hingga 5 ekor sapi ternak yang dipotong di RPH itu setiap harinya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Untuk memastikan kebersihan dan kehalalan daging yang dikonsumsi masyarakat, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Peternakan berkunjung ke kota Parepare untuk memastikan fasilitas UPTD RPH sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Peternakan Republik Indonesia, Nasrullah berkunjung ke kota Parepare bersama para rombongan didampingi Kepala Dinas PKP Kota Parepare Wildana dan jajarannya dan Ketua Komisi 1 Kaharudin Kadir berkeliling memastikan fasilitas UPTD Rumah Pemotongan Hewan atau RPH terlihat berkualitas dan pemanfaatannya untuk PAD lebih besar. Nasrullah mengatakan, setelah meninjau masih ada beberapa pembenahan yang akan dilakukan, termasuk menyiapkan bahan pangan seperti daging yang telah terjamin dari segi kebersihan dan kehalalan. Hal itu dilakukan agar RPH berstandar nasional Indonesia atau SNI. Seperti daging yang memang betul-betul terjamin kesehatan, kehalalan, kebersihan. Nah, itu bisa dilakukan di rumah potong hewan yang berstandar. Nah, ini salah satu rumah potong hewan yang berstandar yang tentunya memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan memang ini dibuat, sejarahnya ini dibuat untuk kerjasama memang menggunakan sapi-sapi eksotik yang besar. Nah, sehingga ini harus dipikirkan segera untuk pemanfaatan aset ini agar tidak membasuh seperti ini, karena ini merupakan sumber PAD yang besar. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan PT Bulls agar kedepannya UPTD RPH Parepare semakin lebih berkualitas. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, capaian vaksinasi di Kelurahan Bumi Harapan kini mencapai 71,86%. Vaksinasi akan terus dilakukan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Gerakan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di kota Parepare. Setiap hari, jajaran pemerintah kecamatan hingga kelurahan terus bergerak melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Salah satunya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacu Kiki Barat yang dilaksanakan kantor Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacu Kiki Barat pada Jumat 7 Januari 2022. Lurah Bumi Harapan Soeharto Essos mengungkapkan, untuk wilayah Kelurahan Bumi Harapan, warganya yang sudah divaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua sudah mencapai 71,86%. Pertama dari hari, 71,84% Bumi Harapan. Lansia itu sudah 42%. Sehari sebelumnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan di kantor Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacu Kiki Barat. Untuk tingkat kota Parepare sendiri,
Data dari tim teknis pelaksana vaksinasi COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Parepare per tanggal 6 Januari 2022, tingkat capaian vaksinasi sudah mencapai 75,52% untuk dosis 1 dan 53,69% dosis kedua. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebagai bangunan yang perlu dilestarikan dan dipelihara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare serahkan SK penetapan kantor pos sebagai bangunan cagar budaya. Baru-baru ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang melalui bidang kebudayaan melakukan kunjungan ke kantor pos pertama yang berlokasi di Jalan Kareng Burane, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Kunjungan yang diterima langsung bagian layanan kantor pos Parepare ini dalam rangka penyerahan surat keterangan atau SK penetapan kantor pos pertama sebagai cagar budaya Kota Parepare sekaligus membahas upaya pelestarian dari bangunan tersebut. Kantor pos ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan Wali Kota Parepare pada tahun 2020 dan penyerahan SK penetapan ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum untuk bisa bersama-sama memelihara dan melestarikan bangunan yang memiliki ilmu sejarah dan pengetahuan ini. Alhamdulillah hari ini kami sudah bisa melakukan penyerahan SK penetapan tersebut dan mudah-mudahan ini menjadi landasan hukum untuk bersama-sama kita memelihara dan melestarikan bangunan ini yang memiliki sejarah dan ilmu pengetahuan di dalamnya yang bisa kami berikan dan kita serahkan nantinya kepada generasi kita, bahwa di Parepare ada kantor pos pertama yang memang ini sangat bermanfaat dari zaman dulu sampai sekarang. Ini untuk kepentingan masyarakat, bukan saja hanya yang ada di Kota Parepare, tapi juga yang ada di wilayah sekitar Kota Parepare yang ada di Sulawesi Selatan ini. Selanjutnya hari ini kami sudah menyerahkan SK tersebut dan insya Allah kita akan melakukan beberapa hal tindak lanjut terkait dengan penanganan dan pemeliharaan bangunan-bangunan cagar budaya termasuk kantor pos ini. Pemerintah kota akan memberikan perhatian dan kami akan tindak lanjuti ke depannya untuk mengusulkan lagi ke peringkat provinsi Sulawesi Selatan, dan tidak sampai di situ, bahkan kami akan melanjutkan lagi ke peringkat nasional jika seandainya ini mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat dan termasuk dari pemerintah. Mustadirham menambahkan, hingga saat ini ada 5 cagar budaya di Kota Parepare yang sudah diterbitkan SK penetapannya. Di antaranya Rumah Jabatan Asisten Residen yang sekarang menjadi Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Parepare, Makam Datuk Lacincing, Gereja PIB Immanuel, Lapas Lama, dan kantor pos pertama. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Meski diguyur hujan, komunitas jogging Parepare tetap menggelar jalan santai bersama dalam memperingati 2 tahun berdirinya dengan mengambil start dari pelataran Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Komunitas Jogging Kota Parepare atau KJP menggelar jalan santai bersama dalam rangka memperingati 2 tahun berdirinya komunitas tersebut. Dengan mengambil start di pelataran Monumen Cinta Ainun Habibie, kegiatan tersebut dilepas langsung Ketua Komunitas Jogging Parepare atau KJP, Dr. Rasidin Calundu MSI MKes pada Jumat 7 Januari 2022. Selain komunitas jogging club, kegiatan ini juga diikuti komunitas jogging lainnya yang ada di Kota Parepare, di antaranya Arisan Berkah Jogging Club serta Gowes Runner Club Parepare. Walaupun sempat diguyur hujan, tidak menghalangi para peserta dan tetap semangat hingga garis finish. Usai pelaksanaan jogging, diakhiri dengan pemberian hadiah door prize kepada para pemenang. Ketua Komunitas Jogging Parepare KJP Dr. Rasidin Calundu mengungkapkan, kegiatan ini sebagai rangkaian dari peringatan Komunitas Jogging Kota Parepare atau KJP yang kedua pada tanggal 8 Januari 2022 pada hari Sabtu, dan akan digelar kembali beberapa pertandingan yang intinya adalah menjalin kebersamaan sesama komunitas. Tanggal 8 Januari 2022 akan kita laksanakan hari ulang tahun KJP atau Komunitas Jogging Parepare yang kedua. Dan itu akan diramaikan beberapa pertandingan yang tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan ini tidak lepas daripada kebersamaan kita semua. Oleh karena
Jogging sendiri merupakan variasi pada lari yang dilakukan dengan kecepatan lambat atau santai, di mana tujuan utama dari jogging itu sendiri, selain menjaga kebugaran tubuh dalam hal ini kesehatan fisik, juga meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dengan adanya layanan Easy Passport yang dapat memudahkan layanan masyarakat sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Parepare berhasil menerbitkan 1.868 paspor. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare selama tahun 2021 berhasil menerbitkan sebanyak 1.868 paspor. Penerbitan ribuan paspor untuk masyarakat itu dipermudah dengan layanan terbarukan bernama Easy Passport, bekerja sama dengan sejumlah instansi, serta menggelar layanan paspor simpatik yang dihadirkan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare di wilayah kerjanya seperti Pinrang, Sidrap, dan Kota Parepare. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare menjelaskan, di penghujung tahun 2021 kemarin, antusias pemohon paspor tidak mengalami lonjakan. Salah satu penyebab menurunnya jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, yakni pemberlakuan masa karantina. Selama tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare telah menerbitkan sebanyak 1.868 paspor. Sejauh ini, karena masih dalam pandemi COVID-19 yang mungkin ada varian-varian terbaru, maka dari itu, untuk antusiasme masyarakat di seputaran Kota Parepare untuk pembuatan paspor tidak begitu meningkat karena memang banyak negara-negara yang mewajibkan kita untuk melakukan karantina terlebih dahulu atau melarang warga negara Indonesia masuk. Sampai dengan Jumat 7 Januari 2022, pemohon paspor di Kanim Parepare masih terbilang sepi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan berbagi ilmu dengan para pengrajin tas anyaman, cara mendesain bertuliskan lontara Bugis dan juga membuat hiasan kembang bunga mawar. Sebagai masyarakat Bugis Makassar, konsep falsafah yang dikenal dengan sebutan Papaseng Toriolo yang berbunyi Naiyaria Sengpak Disengeng Lalo Tesidapi diaplikasikan Haja Erna Rashid Taufan berkapasitas sebagai pembina Family of Creative Community atau FCC saat melakukan studi tiru di Kota Bandung dan Tasikmalaya bersama rombongan FCC baru-baru ini. Di Tasikmalaya misalnya, saat mengunjungi pengrajin anyaman pandan, mendong dan kulit sintesis, Haja Erna Rashid Taufan mengajak rombongan memanfaatkan momen dengan baik untuk menimba dan berbagi ilmu. Selain belajar menganyam, Haja Erna Rashid Taufan yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Parepare mulai berinteraksi dengan pengrajin, serta merancang sendiri hiasan aksesoris tas anyaman pandan polos bertuliskan lontara Bugis dan ditempelkan menggunakan hiasan limbah kerang. Dalam kesempatan itu juga, Haja Erna Rashid Taufan berbagi ilmu dengan para pengrajin dan rombongan FCC cara mendesain bertuliskan lontara Bugis serta membuat hiasan kembang bunga mawar. Alhamdulillah, terima kasih. Senang dengan ibu-ibu dari Sulawesi ya, dari Pare ya. Terus cantik juga, seragam juga, pokoknya pintar juga tuh kan, jam sendiri pintar juga, berbagi ilmu. Pokoknya ilmu itu mahal, iya. Tapi Ibunya itu bagus, nggak pelit ngasih ilmu untuk jauh-jauh dari Pare ke sini. Makasih ya Bu ya. Studi tiru yang dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 7 Januari 2022 ini menimbulkan kesan mendalam bagi para pengurus FCC. Banyak pelajaran yang akan diaplikasikan di daerah mereka nantinya, baik di organisasi FCC yang diketuai Andi Oci ataupun di instansi masing-masing. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Parepare yang telah dirangkum dari BMKG Makassar. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Sabtu 8 Januari hingga Minggu 9 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang.
Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada minggu pagi, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Jumat 7 Januari 2022 pukul 9:57 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.